Delvin bisa tolong share screen ya. Ya, hari ini tentunya setiap awal tahun, kayaknya tahun lalu juga saya share tentang puasa ya, karena selalu diawali, tahun baru selalu diawali dengan puasa adalah suatu hal yang sangat baik untuk kita itu melibatkan Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Tentunya pada awal tahun ini, kalau saudara yang mungkin gerejanya ada mengadakan puasa bersama atau mungkin di gereja nggak ada, saudara juga bisa em, menjalankan puasa ini sendiri ya. Dan tidak terlambat kalau mungkin ini sudah hampir 3 minggu jalan ya, saudara mungkin masih eh, belum berpuasa. Mungkin dalam beberapa hari ke depan saudara boleh merenungkan apakah saudara akan memulai puasa untuk mengawali tahun ini ya. Eh, ya hari ini tema yang saya bagikan adalah tentang puasa. Dan tentunya puasa itu bukan hanya kita eh, tidak makan ya. Kalau kita hanya berpuasa terus kita tidak makan tanpa pengertian, maka apa yang kita lakukan itu juga tidak ada faedahnya di hadapan Tuhan ya. Dan hari ini saya akan membagikan pengertian tentang doa dan puasa. Fokusnya kepada puasa ya. Berpuasa adalah satu kunci dari pertumbuhan orang percaya. Tuhan mengajarkan prinsip Alkitabiah ini bukan hanya dengan perkataan, tetapi juga dengan teladan. Dan untuk menang dalam kehidupan tidak pernah bisa kita capai kecuali melalui puasa dan doa. Seringkali orang Kristen kan berkata, saya kok nggak bisa terobos ya? Saya dari dulu sampai sekarang kok seperti ini ya? Atau banyak kedagingan yang saya nggak bisa menang ya? Nah itu seringkali karena kita itu tidak pernah mau melatih manusia roh kita. Berpuasa itu sebenarnya menekan daging kita, mendisiplinkan daging kita. Dengan kita itu kan semua orang pasti suka makan ya. Kita itu mendisiplinkan daging kita agar kita itu memperkuat pengaruh roh kita gitu ya. Dan dalam pelayanan Yesus, dia mengajarkan ada 3 kebenaran yang mendasar bagi setiap murid, yaitu next, 3 kebenaran mendasar. Next, Delvin, ya, yaitu memberi, doa, dan puasa. Jadi puasa ini bukan pilihan, puasa ini bukan hanya untuk pendeta ya, tetapi atau untuk orang yang melayani, tapi puasa itu untuk setiap orang percaya. Hari ini saya mau saudara mulai bertanya kepada diri saudara sendiri, kapan saudara mau mulai puasa ya? Memberi yang benar itu bukan karena disuruh orang atau ditujukan kepada orang, tetapi memberi itu merupakan apa yang kita persembahkan kepada Tuhan dari hati kita yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi saudara kalau memberi, ya saudara gini, kalau saudara memberi dan tidak dihargai lalu saudara ngambek, berarti saudara memberinya masih tertujunya kepada orang. Saudara mempersembahkan masih untuk orang. Tetapi kalau saudara memberikan itu untuk Tuhan, maka saudara itu nggak karena diperintahkan, tapi karena saudara mengasihi Tuhan dan saudara nggak mudah tersinggung kalau pemberian saudara tidak dihargai. Doa dan puasa pun sama. Kita doa dan kita puasa bukan karena disuruh, oh harus doa 3 kali, 2 kali, atau setiap hari harus doa sekali, atau harus puasa berapa kali. Bukan, kita doa dan kita puasa karena kita punya kerinduan, karena kita mau sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Itu harus lahir dari kerinduan, di mana kita mau menerobos ke dalam hatinya Tuhan. Karena kita bersyukur, karena kita sudah memahami apa yang sudah dia lakukan di kayu salib. Jangan berpuasa dengan motivasi yang salah ya. Mungkin aku berpuasa supaya aku bisa dapatkan keinginan kedaginganku. Aku berpuasa supaya mungkin cewek ini mau pacaran sama aku gitu ya. Kita itu berpuasa satu karena pertama harus karena kita mengenal siapa Tuhan kita. Karena kita tahu apa yang dia lakukan di kayu salib bagi kita, maka dari hal itu kita bersyukur, kita mau menerobos. Aku pengen mengenal Tuhan lebih. Aku bisa selaras dengan kehendak Tuhan. Aku ingin bagaimana aku bisa mengalahkan kedaginganku supaya aku bisa dipimpin roh. Itulah ada alasan puasa. Puasa bukan tentang mencapai tujuan kepentingan daging kita. Puasa adalah selalu tentang menyelaraskan diri kita kepada kehendak Tuhan. Bukan tentang apa, oh aku puasa supaya mungkin kalau murid-murid, aku puasa supaya nilai ujianku bagus, aku puasa supaya tokoku rame, aku puasa supaya sakit ini sembuh. Tentunya Tuhan itu mau menyembuhkan, tentunya Tuhan itu mau mendengarkan doa kita, tetapi kita harus
bertumbuh dari minta-minta Tuhan melakukan sesuatu untuk kita. Dengan kita harus bertumbuh, Tuhan apa yang kau mau itu aku mau. Dan seringkali apa yang Tuhan mau itu bertentangan dengan daging kita. Maka kita itu butuh puasa. Dan kita perlu memiliki pemahaman rohani yang benar ya tentang puasa. Next, Delvin. Pemahaman yang benar tentang puasa itu adalah Tuhan tidak butuh pemberian kita. Tuhan tidak butuh kita itu puasa. Jadi puasa kita itu bukan aku memberikan sesuatu untuk Tuhan. Bukan ya. Tetapi kita adalah penerima. Kita sudah menerima kasih karunia Tuhan. Yang kita itu perlu memberi diri agar kita itu mau diubahkan. Nah, kita tuh puasa itu untuk membangun kerelaan, untuk ada kerelaan supaya kita itu diubahkan menjadi serupa dengan Dia yang sudah terlebih dahulu menjadi teladan yang telah memberikan dirinya kepada kita. Perjanjian kita itu kan umat perjanjian ya, kita membuat perjanjian dengan Tuhan. Apa perjanjian kita dengan Tuhan? Tuhan memberikan nyawanya, kita memberikan hidup kita kepada Tuhan. Itulah perjanjian. Perjanjian dengan Tuhan itu bukan Tuhan memberikan nyawanya terus kita hidup sakar kita sendiri. Kita ya kalau aku ingat komitmen aku komit, kalau nggak pengen aku nggak komit, enggak. Orang yang tidak masuk dalam perjanjian Tuhan, tidak memberikan hidupnya sepenuhnya untuk Tuhan, kita nggak akan dapat janji Tuhan. Kita cuma punya agama, tapi kita nggak akan terima janji Tuhan yang difirman. Saya berani katakan, kalau saudara hari ini mau ambil komitmen, masuk ke dalam perjanjian Tuhan, mau diubahkan, mau memberikan diri, mau mengkomitmen saudara kepada Tuhan, maka saudara akan lihat bagaimana Tuhan itu menggenapi janji satu persatu yang sesuai firman Tuhan itu saudara bisa alami. Ya, dan kita yang membutuhkan, seperti dalam tadi kan soal pemberi ya, soal memberi itu bukan Tuhan yang butuh kita memberi, tapi dalam kita memberi, kita itu seperti Tuhan Yesus yang telah terlebih dahulu memberikan nyawanya. Dalam doa, bukan Tuhan itu butuh kita doa, tetapi doa itu adalah saluran persekutuan kita dengan pribadi Tuhan. Dalam puasa pun juga bukan kita itu memberikan suatu manfaat bagi Tuhan ya, tapi puasa itu yang mengubah kita sehingga Tuhan itu dapat melakukan pekerjaannya melalui kita. Ya, kalau puasa itu bukan kita kayak Tuhan, aku kasih kamu kelaparanku. Tuhan nggak butuh kita lapar juga gitu ya. Tetapi puasa itu yang memampukan kita agar Tuhan itu bisa melakukan pekerjaannya melalui kita. Next. Next ya, Kelvin. Ya. Pelayanan Rasul Paulus terjalin dengan doa dan puasa. Dalam 2 Korintus 6:5, dalam menanggung dera, dalam penjara, kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga, dalam puasa. Ya, Galatia 2:20, aku telah disalibkan dengan Kristus, dan bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup di dalam iman, yaitu iman di dalam anak Tuhan, yang mencintai aku dan menyerahkan diri. Yang menyerahkan dirinya untuk aku. Ya. Rasul Paulus menganggap dirinya mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Sebagai orang percaya, kita perlu mati bagi diri sendiri. Inilah kekristenan. Kekristenan bukan tentang kita ikut Tuhan, hidup kita enak, diberkati. Kita ikut Tuhan. Langkah pertama adalah kesadaran bahwa bisa next ya, Delwin ya. Bisa next ya. Ya, setiap orang Kristen memiliki 3 musuh yang harus dihadapi ya, yaitu daging, dunia, dan iblis. Ketiganya sudah dikalahkan bagi kita di kayu salib oleh Tuhan Yesus. Sejauh mana kita menang atas hal ini akan menjadi sejauh mana Tuhan dapat mengendalikan hidup kita. Ya, dan metode yang terampuh paling efektif yang diberikan Tuhan kepada kita untuk mengatasi 3 hal ini agar kita mendapatkan kemenangan adalah melalui doa dan puasa. Jadi kenapa orang Kristen itu susah mengalahkan kedagingan, ketamaan, hawa nafsu, ya kan, keinginan-keinginan dunia, atau sama iblis ya pasti takut. Kalau daging dan dunia aja nggak bisa menang, apalagi sama iblis ya sudah pasti ketakutan. Dan itu harus melalui puasa. Kalau tanpa puasa kita itu lemah. Ya puasa bukan hanya untuk zaman para rasul ya, untuk
untuk rasul-rasul atau untuk hamba Tuhan. Puasa itu untuk setiap kita yang mau mengalami kemenangan di dalam kehidupan ini. Puasa adalah suatu disiplin rohani yang tidak dapat kita abaikan. Percayalah, kalau kita itu cuma punya agama Kristen, dengarkan ajaran Kristen, tapi kita itu nggak pernah mau melatih otot rohani kita, maka kita itu nggak bisa menang hanya dari apa yang kita tahu. Apa yang kita tahu kita harus praktekkan, dan itu yang akan membawa dampak dalam hidup kita. Nah, kita buka Yesaya 58. Kita akan Nabi Yesaya berbicara tentang puasa. Ia menyatakan contoh dan sikap motif yang salah dalam berpuasa. Mungkin Cemeri, kamu bisa bantu baca sih, Ya, supaya ada partisipasi. Yesaya Ya, 58 gitu. ayat Kamu 6. baca ini, baca yang di screenku loh, J. Bisa nggak baca? Oh, oke. Yesaya 58 ayat 3 sampai 4. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih mengurus urusanmu dan engkau mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju yang tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa sekarang ini, suaramu tidak akan didengar dari tempat tinggi. Ya, jadi kita dapat mengerti ya, puasa itu bukan ritualnya ya, bukan nahan laparnya. Kalau nahan lapar pasti didengar Tuhan, belum tentu. Tapi kalau kita melakukan disiplin rohani puasa tanpa kita hidup di dalam kebenaran, keadilan, belas kasihan, maka puasa kita itu tidak didengar dan tidak diterima oleh Tuhan ya. Kita lihat apa yang membuat puasa itu kita salah ya, yaitu apa? Kita itu masih mengurus urusan kita. Apa berarti apa enggak boleh kerja? Bukan, mengurus urusan kita itu berarti apa? Mungkin bisa next slide ya. Next slide. Yaitu kita mencari keinginan kita sendiri ya. Kita mencari kesenangan kita sendiri. Ini yang saya quote ya, keinginan kita sendiri, yaitu kita menindas semua pekerjaan kita. Manusia dasarnya egois. Manusia dasarnya aku untung banyak, orang lain tak tindas gitu ya. Berpuasa tanpa hidup di dalam kebenaran dan keadilan itu percuma. Puasa gunanya apa? Menekan daging kita supaya pimpinan roh itu bisa menguasai kita. Jadi kalau kita dipimpin roh, pasti kita itu mau menyalipkan kedagingan kita. Kita pasti mau menghidupi kebenaran dan keadilan, ya, bukan merugikan orang lain, bukan hanya mencari apa yang menguntungkan kita saja, gitu ya. Dan kalau kita puasa, tapi kita masih tersinggungan, masih berkelahi, berbantah-bantah, atau mungkin, wah aku nggak mau tahu, pokoknya aku nggak puas, aku marah, gitu. Itu puasa kita nggak ada gunanya. Harusnya puasa itu menjadikan kita orang yang lebih baik. Tetapi hari ini saya mau menekankan ya, bukan berarti kalau kita puasa berarti kita itu tidak bisa marah gitu ya. Saya tahu banyak orang yang awal mereka puasa karena mereka lapar, mereka mudah marah. Tapi jangan menyerah. Bukan berarti, oh karena aku marah, aku batal puasa, aku batal puasa. Puasaku enggak berkenan di hadapan Tuhan. Tidak. Justru ketika kita puasa, itu disingkapkan ya. Orang tuh kalau ditekan, yang asli muncul gitu ya. Apa yang muncul dari kita ketika kita puasa? Mungkin kita marah. Oke, kita bertobat, Tuhan aku minta ampun. Aku mau jadi lebih baik, mampukan aku dengan anugerah Tuhan. Selalu anugerah Tuhan yang memampukan kita untuk menjadi lebih baik. Ya, bagian kita cuma mau. Jangan menyerah kalau kita itu puasanya, sikapnya masih belum tepat. Tapi kita mau maju, kita mau memperbaiki diri kita ya. Bukan berarti kalau puasanya kita, aduh aku salah, aku tadi marah, lalu kita malu sama Tuhan, kita tertuduh, lalu kita berhenti puasa. Jangan sampai seperti itu. Tapi kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita mau Tuhan memperbaiki sikap kita, mampukan kita gitu ya. Dan kita jangan menyerah berpuasa, lanjutlah puasa sampai saudara itu merasakan ada perubahan di dalam kehidupan saudara ya. Next lagi Delwin, ke yang sikap dan motif cara berpuasa yang benar. Kemudian kita lanjut dengan mengajarkan bagaimana sikap, motif, dan cara berpuasa yang benar. Dalam ayat 6, memberikan beberapa motif puasa, yaitu apa? Untuk melepaskan belenggu kejahatan.
apapun yang selama ini mengikat kita tanpa kita sadar. Mungkin kita mudah marah, mungkin kita mudah menghujat, mungkin kita nggak bisa tahan lihat film pornografi ini, mungkin kita nggak bisa tahan untuk menipu, atau mungkin kita nggak bisa tahan untuk memaki-maki orang gitu ya. Itu seperti belenggu-belenggu kejahatan yang itu puasa yang benar tuh harus kita mau melepaskan. Kita mau seperti kita itu menekan kedagingan perut kita yang kita membuat diri kita lapar, itu kita juga harus mau mengendalikan segala hal-hal yang mungkin jahat yang bisa yang tanpa sadar sering kita lakukan gitu ya, melepaskan beban yang berat, membebaskan yang tertindas dan mematahkan setiap hope. Hal ini menantang kita untuk menganggap serius firman Tuhan. Kita harus berhenti memberi alasan untuk tidak berpuasa, karena puasa bukan tentang uh, pemberian ya, bukan tentang pilihan. Oh, ini aku memberikan Tuhan apa enggak. Puasa itu adalah perintah. Puasa itu adalah menyatakan ketaatan kita. Jika kita rindu berpuasa, Tuhan yang murah hati akan memberi kita kekuatan untuk melakukannya. Saudara jangan merasa aku sakit mah, aku nggak bisa puasa. Puasa itu bisa dimulai dari yang paling gampang, paling mudah. Mungkin saudara nggak makan, kalau punya sakit mah makan buah dulu. Nanti kalau habis nggak makan buah, nanti saudara bisa kuat, saudara bisa nggak makan nasi. Tapi mungkin skip satu dulu sampai jam 12, nanti sampai jam 2. Itu ditambah-tambahkan sesuai kerinduan dan kerelaan hati saudara ya. Tidak ada peraturan yang harus puasa, harus dari jam berapa sampai jam berapa. Yang penting adalah persiapan hati. Jangan gegabah, aku mau puasa 3 hari tidak makan, tidak minum, tapi nggak tahan. Nanti nggak ada persiapan hati, nggak tahan. 1 hari sudah nggak tahan, terus aku makan. Nanti saudara malah tertuduh ya. Jadi lebih baik pikirkan dulu, renungkan dulu untuk apa saudara mau berpuasa dan berpuasa yang seperti apa. Puasa itu bobotnya bukan di dalam seberapa saudara keras terhadap diri saudara ya. Maksudnya, wah aku nggak mau makan, aku nggak mau ini, nggak mau ini. Tapi bobotnya berpuasa adalah ada di dalam persiapan hati saudara. Jadi bagaimana saudara menjalani puasa itu dengan kesadaran yang tinggi bahwa apa yang saudara lakukan itu karena saudara rindu lebih dekat kepada Tuhan. Kalau saudara cuma tidak makan karena disuruh gereja ikut doa puasa, lalu saudara ngomel lagi, wih makan doa gini apa doa puasa ini susah loh, gini, wah aku pengen makan daging, terus saudara ngiler-ngiler juga percuma gitu ya. Tapi bagaimana ada keseriusan hati waktu saudara puasa, Tuhan, aku sungguh rindu mengalami Engkau. Tuhan, aku sungguh mau menang terhadap kedaginganku yang ini. Dan bagaimana saudara memfokuskan diri kepada Tuhan, itulah yang akan membuat puasa saudara itu berbobot dan ada hasilnya ya. Next mungkin Delwin. Puasa adalah latihan rohani, ya, seperti doa untuk menyucikan saluran kita agar karunia dan hidupnya mengalir. Puasa juga menghasilkan kekuatan dalam hidup doa kita. Kewaspadaan dan kesadaran rohani kita akan meningkat ketika kita dapat sepenuhnya memusatkan. Ini katanya, sepenuhnya memusatkan hati, jiwa, dan pikiran kita kepada Tuhan. Jadi puasa itu hanya bukan kelaparan ya, tetapi bagaimana kita berpusat setiap saat di mana kita sadar ya, kita memusatkan diri kita kepada Tuhan. Jadi puasa bukan tentang aktivitas. Kalau kita nggak makan, tapi kita nggak pernah ingat sama Tuhan, nggak pernah doa, nggak pernah memusatkan pikiran sama Tuhan, itu diet namanya, bukan puasa. Puasa itu kita harus meningkatkan dan diri kita fokus kepada tujuan kenapa kita mau puasa dan memusatkan hati, jiwa, dan pikiran kepada Tuhan. Ya, dan puasa itu ketika kita lapar ya, itu juga terus-menerus mengingatkan tubuh kita bahwa sekarang rohku yang sedang diisi, rohku yang sedang diisi. Jadi kita nggak ngomel gitu loh, kita nggak ngomel, waduh saya wangel ya. Puasa, lalu kita bercanda dengan ibadah kita gitu ya, wah puasa gini. Itu sikap yang kita tidak menghormati ibadah kita sendiri kepada Tuhan gitu ya. Dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan ya. Bahwa ketika kita mau puasa berarti kita itu sudah menyiapkan hati, Tuhan, aku mau melepaskan apa yang nyaman bagi aku supaya
aku bisa diisi olehmu, supaya engkau bisa lebih lagi menguasai aku. Yaitu arti puasa, ya. Contoh dalam Alkitab ya, Esther menyerukan puasa di antara bangsanya karena dia melihat bahwa puasa yang dikombinasikan dengan doa itu memiliki kekuatan yang menggerakkan sorga. Ya, jadi puasa ini bukan sekedar pokok enggak makan, tetapi puasa ketika saudara punya pengertian gunanya apa puasa itu, maka saudara mengerti bahwa puasa ketika dikombinasikan dengan doa itu memiliki kekuatan menggerakkan sorga. Mungkin saudara berdoa dan rasanya doa kok tidak pernah dijawab, seperti ada langit tembaga. Dan ketika saudara mau berpuasa, saudara bertobat, saudara mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, saudara fokus berdoa, maka itu bisa menggerakkan surga untuk menjawab doa saudara, ya. Dan puasa, bahkan kalau saudara mungkin hanya mau puasa, aku mau mulai 3 hari puasa atau 1 hari puasa. Kalau disertai dengan doa, itu akan menambahkan dimensi baru yang kuat pada doa-doa Anda. Doa-doa saudara itu bobotnya menjadi lebih powerful, bukan doa yang eh, bagaimana ya? Kita bisa merasakan lah, pokoknya doa kita itu menjadi lebih powerful dan doa kita menjadi lebih terfokus kepada kehendak Tuhan. Ya. Lanjut, apa itu puasa? Puasa adalah pantang. Silakan Delwin lanjut. Delwin bisa next ya. Ya. Puasa adalah pantang sebagian atau total keinginan daging dan memfokuskan diri pada pertumbuhan manusia batiniah kita. Ya. Puasa adalah pantang dari apapun atau aktivitas apapun yang mengalihkan perhatian kita dari doa atau persekutuan kita dengan Tuhan. Ya, kita waktu kita berpuasa tidak makan, kita juga bisa mungkin mengurangi Instagram, Facebook, Tokopedia, Shopee ini ya, buat cewek-cewek juga, buat saya juga gitu ya. Ini hal-hal yang juga sangat menyita waktu perhatian kita ya kan. Kita jangan bilang nggak ada waktu doa, tapi punya waktu lihat Instagram, Facebook itu alasannya. Jadi kalau kita nggak ada waktu, kalau kita puasa ini melatih supaya kita itu mengurangi semua hal yang tidak penting yang terlalu menarik perhatian kita daripada kita itu merenung bersama Tuhan atau mengalihkan persekutuan kita dengan Tuhan. Bayangkan kalau kita bisa mengurangi lihat eh, Tokped, Shopee, Instagram, Facebook 30 menit 1 hari, berarti doa kita bisa tambah 30 menit 1 hari. Ya kan? Nggak, di sini nganggur, pokoknya lihat sosmed, nganggur sosmed pasti kan. Tapi kalau kita mau mengurangi sosmed, kita akan bisa mengalihkan waktu itu untuk kita beribadah, ya. Dan sosmed nggak bisa tolong kita kalau kita lagi ada masalah, atau sosmed bukan penentu hidup kita, tetapi sosmed bisa menguasai hidup kita loh. Makanya kita tuh dari waktu ke waktu kita perlu bisa mendisiplinkan kita diri kita juga dari pengaruh sosmed ya. Ya, lanjut. Mengapa kita harus puasa? Ya, puasa adalah perintah, bukan saran. Jadi setiap orang percaya itu harus puasa ya. Puasa itu bukan ya kalau kamu dewasa kamu tak sarankan puasa. Enggak. Dulu saya kira puasa itu hanya untuk orang-orang di perjanjian lama. Tetapi waktu saya membangun hubungan saya dengan Tuhan, pelan-pelan saya rindu ya. Saya rindu Tuhan, aku kok kayak gini-gini terus ya. Aku mau menerobos. Terus waktu itu saya dapat rema. Mulailah puasa, saya mulai berpuasa. Saya nggak berani puasa yang muluk-muluk karena saya takut saya nggak bisa tepati. Jadi dari puasa dulu 1 hari. Tapi sebelum puasa tuh saya merenungkan dulu berapa hari. Saya mempersiapkan hati saya, Tuhan, aku mau puasa tuh yang benar. Aku nggak mau puasa cuma ikut-ikutan. Jadi kadang-kadang kita nggak bisa langsung memutuskan, tapi mungkin butuh waktu ya. Untuk kita itu merenungkan apa yang kita mau. Sebenarnya aku bukan puasa karena aku disuruh puasa, tetapi apa yang aku ingin eh, Tuhan lakukan, apa yang aku ingin, kerinduan apa yang aku bawa di hadapan Tuhan ketika aku berpuasa, itu yang saya bawa gitu ya. Dan puasa adalah cara kita untuk melayani Tuhan. Dalam Lukas 2 ayat 37, kita tahu ada seorang janda namanya Ana ya. Dia melayani Tuhan melalui doa dan puasa siang dan malam di bait suci.
pengabdian utamanya adalah kepada Tuhan, dan dia memusatkan perhatiannya kepada Tuhan melalui doa dan puasa. Puasa juga satu bentuk di mana kita mau memusatkan perhatian kita kepada Tuhan, seperti menyembah gitu ya, seperti berdoa gitu. Dan maka kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, maka kita perlu berpuasa gitu ya. Pengabdian kita yang tidak terbagi itu pasti menyenangkan Tuhan kita. Saudara, kalau Tuhan itu sudah terlebih dahulu banyak memberikan kasih karunia kepada kita, banyak melakukan kebaikan dalam hidup kita. Apakah kita itu hanya mau menerima kebaikan Tuhan tanpa kita itu juga, Tuhan, aku juga rindu mengenal Engkau lebih dalam. Karena kebaikan Tuhan itu bukan hanya untuk kita bilang, Tuhan Engkau baik, bukan sekedar itu. Tapi untuk Tuhan, aku mau menyenangkan Engkau. Seperti orang tua kita yang mengasuh kita, dia menyatakan kasihnya kepada kita. Waktu kita bertumbuh dewasa, pasti kita juga rindu kan menyenangkan kembali mereka. Tentunya menyenangkan orang tua, itu dengan cara bagaimana mereka bisa disenangkan. Menyenangkan Tuhan juga, bukan pakai cara kita, tetapi apa yang Tuhan mau kita, apa yang Tuhan mau kita, bagaimana kita bisa menyenangkan Tuhan, itu ada di dalam firman Tuhan. Kita nggak bisa pakai cara kita sendiri untuk mau menyenangkan Tuhan. Ya, dan puasa itu mempercepat jawaban Tuhan. Dalam Yesaya 58, 6-9 mengajarkan kita bahwa doa puasa adalah kekuatan yang dahsyat ketika difokuskan. Kekuatan gelap terjatuh, yang tertindas dibebaskan, yang dianiaya dimerdekakan, yang miskin ditolong, ada pemulihan, ada pencerahan, ada pewahyuan. Kalau saudara mau mengalami pewahyuan, pencerahan firman, saudara juga bisa puasa. Ketika saudara berpuasa, maka rohani saudara diterangi, saudara bisa melihat, mengerti firman dari sudut pandang yang berbeda gitu ya. Dan saudara juga bisa menang terhadap kedagingan saudara. Saudara bisa belenggu-belenggu mungkin yang dulu kedagingan yang saudara nggak bisa menang, saudara mulai bisa menang gitu ya. Dan satu janji dari Tuhan bahwa jika doa yang difokuskan melalui puasa dan sungguh-sungguh dan disertai dengan motivasi yang sungguh-sungguh, itu kita akan menyentuh hatinya dan menggerakkan tangan Tuhan. Ya, saudara apa nggak kepingin menyentuh hati Tuhan dan menggerakkan tangan Tuhan? Kalau kita cuma doa tapi doa kita nggak menyentuh hati Tuhan dan menggerakkan tangan Tuhan, maka doa kita nggak akan menghadirkan jawaban. Tetapi kalau doa kita itu disertai motivasi yang sungguh-sungguh dan difokuskan juga melalui puasa, maka doa yang bernilai itu menyentuh, menjamah hatinya Tuhan. Tuhan itu juga bisa dibuat terharu loh oleh apa yang kita bawa di hadapan Tuhan. Tentunya Tuhan tuh melihat hati kita ya. Kalau kita kesalahan, ya apa Tuhan nggak bisa menilai. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh, maka Tuhan tuh juga bisa terharu oleh apa yang kita bawa di hadapannya. Saya masih ingat berapa tahun yang lalu ya, itu awal-awal saya rindu puasa. Saya puasa 3 hari waktu itu ya. Saya tidak makan, saya minum. Saya nggak berani nggak minum karena saya takut saya nggak kuat. Saya cuma nggak makan. Nggak minum, tapi saya nggak makan. Waktu saya selesai puasa itu jam 12 malam, saya tidur. Tuhan tuh kasih saya mimpi. Tuhan datang, Tuhan berbicara lewat mimpi. Kayak ada gambaran tabernakel gitu ya. Tapi Tuhan tuh hadir. Lalu Tuhan itu berkata gini, aku menerima persembahanmu, bukan karena sempurna, tapi karena kasih karunia. Nah, di situ saya terharu ya. Tuhan sungguh tidak, kita itu meskipun mau memberikan yang terbaik pun sebenarnya tidak akan bisa pernah sempurna. Tapi oleh kasih karunia Tuhan, itu apa yang kita bawa itu diterima oleh Tuhan. Tetapi justru itu yang membuat kita itu lebih hati-hati untuk mempersembahkan segala sesuatu kepada Tuhan, itu lebih lebih hati-hati, tidak sembrono gitu ya. Karena kasihnya yang besar itu justru membuat kita lebih hmm, lebih menghargai gitu ya, menghargai pribadinya gitu. Next, puasa juga meningkatkan iman kita. Kita baca ya, Matius 17, 19-21. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?
Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu punya iman sebesar biji sesawi, nggak besar loh, seperti biji sesawi, kecil seperti itu, apa? Seperti telasih itu loh, lebih kecil dari telasih mungkin ya. Kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa dan berpuasa. Berpuasa meningkatkan iman kita, berpuasa membuat kita sadar otoritas apa yang ada di dalam kita. Berpuasa membuat kita itu bukan hanya sekedar percaya di dalam otak, tapi percaya di dalam hati. Jadi apa yang kita doakan bukan seperti kita doa kepada angin, tetapi kita tahu ketika kita berdoa berarti kita lagi uh, berbicara kepada surga untuk surga bertindak ya. Dan next, puasa itu juga diadakan ketika kita harus membuat keputusan yang penting ya. Contoh ya di Kisah Para Rasul 13 ayat 2, waktu mereka mau memilih siapa waktu itu pada suatu hari ketika mereka ibadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus. Jadi ketika mereka mau mengutus memilih pemimpin atau mengutus utusan untuk suatu tugas, itu juga harus diambil keputusan lewat puasa. Puasa berarti kita melibatkan Tuhan di dalam keputusan kita. Keputusan apapun yang besar itu nggak usah keputusan seperti Tuhan hari ini mau pakai baju apa, kita puasa itu nggak penting ya. Tuhan hari ini aku mau ke sini, aku puasa itu nggak penting. Tapi untuk keputusan-keputusan yang besar, kita itu perlu melibatkan Tuhan ya. Mungkin saudara mau mulai pekerjaan baru, atau mungkin mau membeli satu properti, atau atau anak saudara mungkin mulai memiliki calon, saudara bisa berpuasa untuk melibatkan Tuhan. Tuhan, apakah ini jodoh yang daripada Tuhan atau tidak? Dan saya percaya kalau kita mau melibatkan Tuhan, Tuhan itu akan terlibat gitu ya. Tuhan akan menjawab gitu. Cuma hanya seringkali kita yang malas melibatkan Tuhan karena kita merasa gini aja kok aku bisa lah ngatasi gitu. Tetapi kalau kita tidak mau salah ambil keputusan, lebih baik libatkan Tuhan, jangan pakai pengertian sendiri ya. Next, puasa adalah cara untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan ya. Mazmur 35 ayat 13. Pada saat mereka sakit, pakaianku kain kabung dan aku merendahkan jiwaku dengan berpuasa, doaku kembali ke dalam dadaku. Puasa itu mengingatkan kita bahwa Tuhan, kita mau bertobat ya. Kita mau bertobat. Tuhan, aku akui aku bukan orang yang kebal dari dosa gitu ya. Aku mengakui aku salah. Aku mau berubah. Nah, itu arti puasa itu juga bisa untuk itu ya. Dan puasa juga membantu kita berjalan dipimpin roh. Kita mengerti bahwa seringkali apa yang menjadi kehendak roh itu seringkali konflik dengan daging kita ya. Ketika kita berpuasa, kita menekan keinginan daging kita agar apa pengaruh roh terhadap diri kita itu lebih besar ya. Seperti seringkali kan kita mau bangun pagi, kita mau berdoa, tidur lagi 1 menit, tidur lagi 1 menit, gak apa-apa. Nanti 1 menit, terus bangun, mepet, sudah gak ada waktu, sudah harus kerja. Nah, puasa ini membantu kita menekan keinginan daging, sehingga pengaruh roh itu yang menguasai kita, itu mendisiplinkan kita. Ketika kita sering berpuasa, maka kita juga, kehidupan doa kita juga lebih disiplin juga, itu pasti. Karena segala disiplin, kedisiplinan rohani itu saling mempengaruhi ya, saling mempengaruhi. Dan saudara bisa lebih menang terhadap keinginan-keinginan daging. Saudara juga bisa lebih tidak mudah bolong-bolong membaca Alkitab. Ayo di sini siapa yang baca Alkitab bolong-bolong? Perlu puasa, disiplin. Karena kenapa kita baca Alkitab bolong-bolong? Karena daging kita kuat, roh kita tidak bisa menguasai kita. Itulah alasan, bukan ada alasan lain. Kenapa kita baca Alkitab bolong-bolong? Karena kita tidak dipimpin oleh roh, kita dipimpin oleh daging kita. Kenapa kita doa jarang-jarang? Kenapa? Karena kita banyak dipimpin oleh daging kita, bukan oleh roh kita. Salah satu puasa ini membantu kita melatih diri kita. Aku mau dipimpin roh, aku menekan kedaginganku ya. Dan puasa juga menguatkan iman kita ya. Kebanyakan orang Kristen percaya dengan tulus, percaya,
Tapi percaya di mana? Di pikiran, ya kan? Tapi keyakinan yang di hati itu baru yang menghasilkan mujizat dan keajaiban, ya. Jadi kita itu perlu puasa supaya apa yang kita percaya itu bukan hanya di pikiran tapi masuk ke dalam hati. Dan perjalanan ini saya lupa di gereja mungkin ya ada satu quote gini, perjalanan dari pikiran masuk ke hati itu seringkali yang lama gitu ya toh. Tapi ketika kita berpuasa itu menguatkan iman kita ya. Dan sebentar ini saya lihat ya, puasa juga memberikan kita iman untuk berdoa bagi yang sakit, untuk menumpangkan tangan ke atas mereka, untuk melihat mereka sembuh dan dibebaskan dari penindasan setan. Puasa menguatkan iman kita untuk melihat keluarga yang hancur dipersatukan kembali. Mungkin saudara lihat gini, wah keluarga ini wis no hope lah. Ini tidak bisa balik, tidak bisa balik. Kenapa? Kita nggak punya harapan. Karena iman kita kecil. Tetapi kalau kita mau membangun iman kita itu percaya yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Itu hanya dapat dilihat oleh orang yang beriman. Itu hanya dapat dilihat oleh orang yang percaya bahwa doanya bisa menggerakkan sorga. Kalau kita cuma orang yang punya agama, mari kita berdoa. Tapi waktu doa, sesungguhnya kita bahkan tidak percaya apakah doa kita bisa dijawab. Kita nggak bisa bohong ya bahwa manusia, secara manusiawi, seringkali itu yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Tetapi ketika kita berpuasa, kita membangun pengaruh roh di dalam diri kita lebih kuat, maka iman kita meningkat, maka kita berani dalam doa, kita juga punya keberanian untuk menggerakkan sorga itu bergerak untuk mengubahkan keadaan kita. Tentunya keadaan bukan keadaan yang sesuai kedagingan kita ya, keadaan yang mempermuliakan nama Tuhan. Ya, berikutnya, bagaimana kita harus berpuasa? Ya, next. Ya, bagaimana kita harus berpuasa? Dalam ketenangan dan kepercayaan. Kita jangan hanya puasa tapi tidak percaya bahwa puasa itu ada dampaknya ya. Dalam ketenangan itu dalam arti jangan koar-koar. Seperti di dalam Matius 6 ayat 16 sampai 18. Itu kan mereka bilang kalau puasa jangan seperti orang munafik. Jangan menunjukkan orang kalau aku sedang puasa, aku ini lagi taat sama Tuhan loh, aku lagi puasa. Tapi Tuhan bilang kalau puasa itu nggak usah digambar-gemborkan untuk orang lain melihat, tapi lakukan hanya antara kamu dan Tuhan yang tahu. Maka Bapa yang melihat yang tersembunyi yang akan membalas kepadamu. Jadi puasa itu ada balasan yang akan kita terima dari Tuhan kalau kita melakukan puasa dengan benar dan percaya. Kalau kita melakukan puasa tapi kita nggak percaya kita bisa dapat apa-apa ya percuma. Segala sesuatu yang dilakukan tanpa iman tidak menghasilkan apa-apa. Tapi puasa yang kita lakukan dengan ketenangan, tidak keluar-keluar, bukan untuk show off, bukan untuk menunjukkan diri bahwa aku ini lebih rohani, makanya aku sering puasa. Tapi puasa yang kita lakukan dengan kerendahan hati, dengan sungguh-sungguh hanya kita tujukan kepada Tuhan dan kita percaya, maka Tuhan itu akan membalasnya kepada kita. Maka akan ada jawaban-jawaban Tuhan. Ada terobosan-terobosan rohani yang Tuhan itu berikan kepada kita. Dan yang kedua, puasa juga dengan satu pikiran fokus kepada tujuan. Seperti yang tadi saya katakan, apa yang kita mau dalam puasa itu, ya kan? Dan tentunya puasa itu berfokus untuk kita itu melepaskan belenggu-belenggu yang jahat gitu ya. Bagaimana kita itu bisa lebih selaras dengan Tuhan, lebih peka terhadap suara Tuhan, ya. Bagaimana kita itu lebih mengenal hatinya Tuhan. Bagaimana apa yang selama ini menghalangi kita, mungkin kita nggak sadar ada keangkuhan hati, kekerasan hati, yang kita nggak sadar, kita minta Tuhan singkapkan agar itu dirontokkan oleh Tuhan, agar kita itu bisa lebih dekat kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah dengan kesiapan hati. Sangat penting bagi kita untuk minta kekuatan rohani dari Tuhan. Karena dalam puasa ini kadang-kadang juga tidak mudah ya, kita bisa menghadapi banyak godaan.
kadang-kadang kalau untuk ibu-ibu muda, wah anaknya nanti nakal, ibunya marah gitu ya, lepas kendali gitu ya. Jadi kalau saudara mau puasa, sudah persiapkan dulu nanti bakal kalau menghadapi anakku marah, aku sudah menyiapkan sikap harus seperti apa gitu ya. Jadi eh, waktu saudara puasa itu saudara harus mempersiapkan diri secara mental, emosional, fisik, spiritual sebelum berpuasa. Jangan hanya kayak gini, yos besok aku puasa, aku puasa. Enggak, persiapkan dulu. Kalau aku menghadapi ini, nanti bagaimana? Jadi waktu saudara menjalankan ibadah puasa saudara, saudara lebih bisa mengontrol diri. Itu kalau ada persiapan. Kalau nggak ada persiapan ya bisa lepas kendali. Tentunya jangan menyerah. Kalau sampai terlepas kendali, saudara terus memperbaiki diri, terus minta anugerah Tuhan memampukan. Saya percaya Tuhan mengubah juga kita melalui puasa gitu ya. Meskipun puasa kita mungkin belum sempurna gitu. It's okay karena kita grow, kita bertumbuh gitu ya. Dan tapi kalau kita mempersiapkan hati kita, maka kita itu dapat memenuhi tujuan kita dan tidak memberikan ruang bagi iblis itu mengganggu. Itulah perbedaan. Dengan persiapan kita tuh lebih siaga, kita tuh lebih hati-hati, kita tuh nggak sampai lepas kontrol gitu ya. Dan dalam Alkitab itu Tuhan itu menempatkan puasa dan doa itu sama pentingnya. Jadi kalau kita doa disertai dengan puasa yang tulus, yang motivasi benar, maka Tuhan itu akan bergerak untuk menjawab doa-doa kita. Dan saya sendiri mengalami terobosan-terobosan, banyak terobosan rohani itu melalui puasa ya. Jadi bagi saya puasa itu bukan hanya untuk kita lakukan di awal tahun saja. Awal tahun, akhir tahun, kapanpun kalau Tuhan menggerakkan, kalau kita adalah orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita mau menerobos, mengenal Tuhan lebih, kita orang yang rela dimurnikan oleh Tuhan, kita mau mengejar Tuhan lebih daripada harta, maka puasa itu adalah suatu disiplin rohani yang tidak dapat kita lewatkan. Tapi itu adalah suatu keharusan. Itu suatu keharusan. Dan saya tahu banyak orang, banyak di antara kita yang sering puasa dan melihat terobosan itu terjadi. Yang dulu hatinya keras, Tuhan pelan-pelan lembutkan. Yang dulu tidak peka, tidak mudah percaya kepada Tuhan, Tuhan tambah-tambahkan iman, Tuhan berikan kepekaan, mulai bisa mendengar suara Tuhan lebih jelas, mulai bisa peka terhadap pimpinan roh. Bukankah itu yang kita mau? Kalau itu yang kita mau, hari ini saya mau menantang saudara. Kapan saudara mau mulai puasa? Mulailah puasa dengan sikap hati yang benar. Tidak perlu harus yang muluk-muluk langsung mau puasa yang 40 hari. Tidak usah gitu. Puasa 1 hari dulu. 1 hari saudara bisa dengan persiapan hati yang penuh, yang benar, pikiran yang benar, sikap yang tepat. Saudara rasakan perubahannya. Lalu saudara akan lanjutkan. Kalau saudara merasakan manfaatnya, saudara lanjutkan. Pasti ada terobosan rohani. Dan apa yang saudara alami, itu saudara akan kaget. Karena orang yang tidak pernah berpuasa, mereka nggak bisa mengerti apa yang kita alami, terobosan-terobosan rohani yang kita alami melalui puasa ini. Ya, mungkin itu yang saya bagikan. Dan apa yang saya bagikan ini, saya ambil dari buku ini ya, bukunya Ginseng. Ini perjalanan bersama Tuhan melalui doa. Ini buku sangat bagus sekali. Cuma buku ini pakai Inggris. Kalau ada yang mau buku ini mungkin bisa kabari saya, nanti bisa ganti ongkos cetak. Ya, terima kasih. Tuhan memberkati.